Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah, di mana kami bersama-sama boleh ada di dalam Zoom meeting ini, akan membahas satu tema, walaupun kami hanya beberapa orang, tapi kami sungguh percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati kami, bahkan terlebih untuk setiap kami yang haus akan firman Tuhan, sungguh Tuhan akan puaskan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Pimpin waktu ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya share screen dulu ya. Ya, jadi tema kita malam hari ini adalah tetap fokus dan berimbang di dalam kesibukan. Kelihatan ya PowerPoint saya ya? Kelihatan. Kelihatan, oke, siap. Jadi yang akan kita renungkan bersama-sama ini tetap fokus dan berimbang di dalam kesibukan. Yang pertama-tama saya kasih tahu dulu bahwa tema ini diambil dari telaga.org. Jadi teman-teman bisa lihat di telaga.org apa yang saya bahas pada malam hari ini. Oke ya. Pertama-tama kita mulai dulu dengan sharing. Nah, ini kan karena cuma bertiga, ya anggap saja ini diskusi kelompok. Jadi seringkanlah aktivitas sehari-hari Anda. Nah, kan cuma bertiga berarti masing-masing bicara berarti ya. Dimulai dari Jelisa. Jadi bangun jam berapa, habis bangun bikin apa, Oke. kalau kerja ya pergi ke tempat kerja sampai jam berapa, pulang, baru pulang bikin apa. Pokoknya aktivitas yang dilakukan Oke. sehari-hari oleh seorang Jelisa. Apa? Silakan. Oke. Kita mulai dari bangun ya. Contoh. Oke, siap. Alarmnya biasanya itu 8.04. Oke. Terus bangunnya ya 8.04 bangun, cuman nggak langsung bangun sampai jam 8.18 baru beranjak mandi, baru siap-siap. 8.30 lebih sih, jam 8.42 lah berangkat kantor, sampai kantor ya jam 9:05 maybe gitu. Terus pas banget. Iya, dekat banget. Bisa ngesot. Dekat banget. Tapi sambung dulu ya. Contoh saya pulang ke rumah dulu. Besok nanti sambung lagi ya. Ke Karibka dulu. Oh, oke. Tanggungnya apa-apaan ini? Iya, baru pergi ke kantor sudah pulang ke rumah dulu. Itu sudah. Bersambung dulu ya iklan. Oh ya, Sorry, oke, iklan. jeda dulu, iklan dulu. Thank you. Berarti iklannya berapa menit ini? 5 menit ya? Itu kan 10 menit, 10 menit. ya? Iklan. Kan Karibka ceritanya 10 menit. Oh ya, nggak ada. silakan. Oke. Nah. Oke, Ibu Ketua yang masih menjabat kan. Aduh, udah mau lengser aku Oh, nanti masih ada 1 bulan lagi. Aku ya kalau hari kerja ya bangun nyalain alarm tuh dari 5:30 sebenarnya, cuman ada 5 alarm nyala. Tetap aja bangunnya 6:30. Oh, oke. Bangun 6:30, terus ya doa bentar, terus baru mandi atau nyiapin sarapan bentar. Siap-siap baru jam 7.15 or 20 berangkat. Udah sampai kantor, briefing, kerja, pulang jam 5, jam 6, sampai kos. Kalau ngantuk ya langsung tidur, kalau enggak ya nyuci dulu atau ngapain sampai malam gitu. Udah sih, tidur lagi. Gitu aja, contoh monoton banget. Berarti itu aktivitas sehari-hari ya? Sibuk nggak? Di Iya. kantor sibuk? Kenapa contoh? Di kantor sibuk nggak? Kadang-kadang aja sih, nggak setiap hari. Oh, nggak setiap hari. Aduh, tema Jadi kita ya ini tema kita yang iya. tentang kesibukan, tetapi jawabannya kadang-kadang. Ya kadang-kadang sibuk di kantor, kadang enggak. Kadang bisa juga meeting sampai malam gitu. Cuman ya nggak tiap hari. Itu aja. Oke, sip.
Ya, terima kasih ya untuk sharingnya. Nah, jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, memang kalau kita bicara soal kesibukan, ya pasti setiap kita itu memiliki kesibukan tersendiri ya. Apalagi kalau kita bicara di kalangan orang muda, yaitu di usia-usia produktif. Nah, di usia-usia produktif ini pasti kesibukan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan orang-orang muda. Jadi rasa-rasanya kalau kita bicara kesibukan untuk orang muda, itu rasa-rasanya waktu untuk santai sudah nggak ada. Rasa-rasanya waktu untuk keluarga sudah nggak ada. Bahkan bisa dikatakan mungkin waktu untuk sendiri juga pun sudah nggak ada. Semua waktu itu sudah terisi full dengan kesibukan kita, kesibukan di kantor, kesibukan di sekolah dan lain sebagainya. Jadi sudah nggak ada. Jadi di dalam pikiran ya seperti yang dikatakan oleh saudari Rifka tadi, jadi bangun pagi itu sudah mesti siap-siap itu untuk kerja. Setelah pergi kerja itu sampai sore, bahkan terkadang kalau meeting sampai malam, nah waktu pulang sudah apa? Sudah capek. Jadi sudah capek, ya kalau memang sudah capek sekali, akhirnya istirahat. Atau kalau belum terlalu capek atau pakaian yang sudah menumpuk untuk dicuci, ya harus melakukan itu walaupun sudah capek. Jadi harus cuci. Jadi semua kita punya waktu itu sudah terisi dengan kesibukan. Sampai-sampai ya sekali lagi waktu untuk diri sendiri mungkin sudah habis. Waktu untuk keluarga sudah nggak ada. Mungkin waktu untuk santai sudah nggak ada. Nah, itu dia. Nah, untuk keadaan yang seperti demikian, ada orang yang mengatakan begini. Kesibukan adalah hal yang baik daripada tidak melakukan apapun. Rifka setuju nggak dengan statement ini? Setuju. Mungkin karena dia sudah terlalu capek atau sudah terlalu sibuk, banyak melakukan aktivitas, banyak sibuk setiap hari. Jadi pakai kata-kata ini, oh kesibukan ini hal yang baik daripada nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan apa-apa itu jauh lebih buruk daripada kesibukan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang setuju dengan hal ini. Tapi bagi saya mungkin kata-kata ini atau kalimat ini hanya menghibur diri. Kenapa saya katakan hanya menghibur diri? Karena kalau kita mau lihat, kalau kita mau telusuri lebih dalam, sebenarnya kesibukan itu tidak semata-mata bicara hal yang baik. Kesibukan itu. Jadi nggak semata-mata bilang, oh sibuk hal yang baik, hal yang baik. Karena apa? Karena di dalam satu buku, Crazy Busy, yang ditulis oleh Kevin De Jong, dia mengatakan begini, ada bahaya di dalam kesibukan. Bahayanya itu, yang pertama itu adalah merusak sukacita. Terlalu sibuk, jadi mungkin sudah nggak ada waktu mid time. Apalagi sibuk itu diisi dengan pekerjaan toh, terus disuruh ada job desk melakukan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Akhirnya di dalam pikiran itu sudah jenuh, sudah jadi mumet dan lain sebagainya, sehingga sudah nggak ada lagi sukacita. Nah, hal yang sama juga bahaya dari kesibukan itu adalah merampok kebahagiaan. Jadi seharusnya kita punya banyak waktu untuk membahagiakan diri sendiri, untuk membahagiakan keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi karena kesibukan, kebahagiaan yang seharusnya kita alami, kita rasakan, kita bagikan, itu akhirnya dirampok dengan kesibukan. Nah, kemudian juga bahaya kesibukan yang lain yang dikatakan oleh Kevin De Jong ini adalah menutupi masalah dalam kehidupan. Jadi mungkin ada masalah-masalah tertentu yang dia alami, akhirnya pelariannya di mana? Di kesibukan. Jadi orang menyibukkan diri supaya dia bisa menutupi akan masalah yang dialami. Berharap dengan kesibukan maka masalah yang ada itu bisa terlupakan. Tapi apakah benar demikian? Tentunya tidak ya. Gitu. Jadi kesibukan itu tidak menutupi masalah karena pada saat nggak sibuk pun kita akan merasakan masalah itu, akan mengalami, akan berpikir lagi tentang masalah itu. Jadi ini bahaya daripada kesibukan, merusak sukacita, merampok kebahagiaan, dan juga menutupi masalah dalam hidup. Harusnya masalah dihadapi, tetapi dia menutupi dengan kesibukan. Nah, rekan-rekan yang kasih Tuhan,
Karena kita sudah lihat ini ternyata ada bahaya dalam kesibukan. Dan saya percaya juga bukan cuma 3 hal ini ya. Ada begitu banyak bahaya-bahaya ketika terlalu sibuk. Sibuk yang luar biasa itu ada banyak bahaya. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari satu tokoh. Ya, siapa tokohnya? Ya, kita tahu bersama bahwa tokoh yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita lihat bersama-sama ini adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus ini bisa dikatakan pada masanya ini adalah orang yang tersibuk. Kita tahu ya dia melakukan pelayanan selama 3 tahun setengah. Nah, dia ini adalah orang yang paling sibuk atau bisa dikatakan tersibuk pada zamannya, pada masanya. Mengapa dikatakan demikian? Karena dimanapun Tuhan Yesus berada, orang-orang itu pasti berbondong-bondong, berkerumun datang kepadanya. Ya, kita tahu mereka datang itu dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam motivasi. Jadi, tidak semata-mata orang-orang yang datang kepada Yesus itu untuk mendengarkan perkataan Yesus, untuk mendengarkan bagaimana Yesus memberitakan firman, tidak semata-mata untuk mendengarkan dia mengajar, semata-mata. Tetapi kita juga melihat ada juga motivasi-motivasi daripada orang-orang tertentu, yaitu ketika datang menghampiri Yesus atau datang mendekati Yesus adalah untuk mengalami mujizat, untuk mengalami kesembuhan, untuk ada masalah dalam hidupnya, ada sakit penyakit yang dia datang kepada Yesus, ingin supaya Yesus menyembuhkannya. Tapi terlepas daripada itu semua, bisa dikatakan bahwa Yesus ini dikelilingi oleh orang-orang, begitu banyak orang-orang. Begitu banyak orang-orang yang datang dengan membawa segala macam hal, segala macam kebutuhan. Apakah ingin kebutuhan untuk disembuhkan, apakah ingin mendengar Yesus berbicara, dan lain sebagainya. Yang kalau bisa disimpulkan adalah Yesus ini sangat sibuk, super sibuk. Tapi yang menarik, walaupun Yesus ini super sibuk, walaupun Yesus ini sangat sibuk, tetapi tidak pernah terlihat atau tidak pernah dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus ini stres. Tidak pernah dikatakan bahwa Yesus ini tertekan. Tidak pernah dikatakan bahwa Yesus ini depresi. Walaupun dia begitu banyak aktivitas, walaupun dia begitu banyak kesibukan yang dia alami, tetapi tidak pernah dikatakan oleh Alkitab bahwa dia mengalami stres, depresi, maupun tertekan. Nah, bagaimana Yesus bisa menghadapi tekanan sebesar itu? Ya, tentunya kalau kita melihat bilang, oh karena dia kan Tuhan, karena dia Tuhan ya dia bisa menghadapi tekanan sebesar itu, kesibukan sebesar itu. Nah, tapi pada malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-39. Firman Tuhan berkata begini, ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-35 apa? Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Bisa dikatakan subuh lah, sebelum subuh. Ternyata Yesus ini sudah bangun dan Yesus ini sudah pergi keluar, yaitu sudah keluar dari tempatnya. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ternyata itu Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan kemudian Yesus berdoa di sana. Jadi bisa disimpulkan, dikatakan bahwa pada waktu subuh, pada waktu masih pagi-pagi, sangat pagi itu, Yesus pergi mencari satu tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Nah, teman-teman, kita perlu garis bawahi ya. Kita perlu garis bawahi bahwa Yesus ini dia bangun pagi-pagi benar dan kemudian dia pergi berdoa, itu
di dalam satu kaitan atau dalam satu waktu, itu maksudnya sebelumnya itu bukan berarti dia santai-santai. Bukan berarti maksudnya, oh dia bangun pagi-pagi benar, kemudian dia pergi berdoa, hari sebelumnya atau malam sebelumnya dia itu sedang santai, dia itu sedang sedang istirahat, dia itu sedang me time lah, sedang menikmati waktu, melihat malam indah dan sebagainya. Tidak, bukan dalam situasi seperti demikian malam sebelumnya. Tetapi kita lihat bersama ya, di malam sebelumnya dikatakan begini, di dalam Markus 1 ayat 32 dan 33 dikatakan begini. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Jadi, apa yang dikatakan firman Tuhan adalah malam sebelum Yesus bangun pagi-pagi, kemudian mencari tempat sunyi dan kemudian dia berdoa, ternyata itu dia itu melakukan satu bisa dikatakan maksudnya menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir roh-roh jahat, orang-orang yang kerasukan setan itu disembuhkan oleh Yesus. Dan perhatikan ya, saya pakai warna lain itu dikatakan menjelang malam. Nah, itu kan malam sebelumnya, menjelang malam. Kemudian yang kedua dikatakan semua orang. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Yesus ini dia mengadakan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat itu dilakukan pada malam hari dan kemudian bukan cuma dalam sedikit orang, bukan cuma sedikit orang yang tapi dikatakan semua orang. Ini menunjukkan bahwa dalam satu kumpulan orang yang banyak yang dibawa kepada Yesus. Jadi itu bisa dikatakan itu Yesus melakukan penyembuhan, menyembuhkan dan juga mengusir roh jahat itu bisa dikatakan dia lakukan sampai jauh malam. Kira-kira seperti demikian ya. Kalau kan cuma satu dua orang ya, kalau cuma satu dua orang mungkin taruhlah menjelang malam itu jam 6 atau jam 7 malam ya, kalau cuma satu dua orang mungkin 5 menit 10 menit selesai. Tetapi dikatakan banyak orang datang kepada Yesus. Nah, kalau banyak orang berarti kita bisa simpulkan bahwa Yesus itu melakukan kegiatan itu sampai jauh malam. Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kalau Yesus sudah melakukannya itu sampai jauh malam, dan kemudian pada besok pagi dikatakan pagi-pagi benar, Yesus bangun, kemudian dia pergi ke tempat sunyi, dan kemudian dia berdoa, berarti kita bisa dikatakan bahwa sebenarnya pada saat itu, kondisi Tuhan Yesus itu adalah kondisi yang letih, kondisi yang lelah. Dia itu manusia seutuhnya, 100% manusia. Nah, dalam keadaan manusia, ya pasti dia terbatas dalam keadaan manusia. Dan dia sudah melakukan aktivitas malam hari itu sampai jauh malam, dan kemudian pada pagi-pagi hari, pagi-pagi betul itu dia bangun, berarti Yesus dalam keadaan atau dalam kondisi letih, dalam kondisi lelah. Tetapi menarik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Yesus pun di dalam keadaan yang letih, di dalam keadaan yang lelah, itu tetap bangun pagi-pagi dan kemudian pergi ke tempat sunyi dan kemudian berdoa di sana. Tetap dia melakukan aktivitasnya atau tetap dia bangun pagi-pagi dan dia berdoa. Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, banyak orang kalau kita lihat ya, kalau semakin sibuk, apalagi kalau sudah beraktivitas sehari penuh, maka semakin kita sibuk dan semakin capek, semakin lelah, maka kita punya bermacam-macam alasan untuk kita mengatakan, ya kalau begitu malam ini atau besok pagi kita off dulu ya saat teduhnya, kita off dulu ya kita berdoanya, kita off dulu ya kita membaca kitab, karena kan tubuh ini sudah letih, tubuh ini sudah capek. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus tidak melakukan hal demikian, atau Yesus tidak ada alasan demikian. Ketika capek maka nggak berdoa dan lain sebagainya. Tapi Yesus pun di tengah-tengah kesibukan, super sibuk, tetap masih menyempatkan diri bangun pagi-pagi benar dan kemudian dia berdoa.
Jadi yang dilakukan Yesus itu adalah Yesus tetap berdoa walaupun di dalam keadaan sibuk. Nah, ada yang mengatakan begini, di Taman Getsemani Yesus itu kan bergumul, Yesus itu bergumul sampai dikatakan bahwa apa pelunya itu seperti tetesan darah ya, yang mengatakan kepada Bapa, kalau mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia bergumul luar biasa di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan luar biasa di Taman Getsemani. Setelah peristiwa Getsemani, dia ditangkap. Orang-orang pada saat itu begitu kacau, mengatakan salibkanlah dia, salibkanlah dia. Orang-orang pada saat itu begitu rusuh, tetapi keadaan Yesus adalah Yesus yang paling tenang dibandingkan dengan yang lain. Yesus bisa mendapatkan ketenangan itu karena dia sudah melakukan satu, atau dia sudah bergumul dengan Tuhan di taman Getsemani, bergumul dalam doa dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang dikatakan pernah dikatakan oleh seseorang, karena dia sudah bergumul dengan Tuhan, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka dia bisa tenang menghadapi berbagai macam keadaan selanjutnya. Saya pikir ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Walaupun kita sibuk apapun, bukan berarti karena kita sudah sibuk, maka kita tidak berdoa. Bukan berarti karena kita sudah sibuk, maka kita tidak saat teduh. Justru semakin kita sibuk, justru itu semakin kita harus berdoa. Justru semakin kita sibuk, justru semakin kita harus banyak bergumul dengan Tuhan. Supaya kita bisa dapat kekuatan, supaya kita bisa dapat penghiburan dari Tuhan. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Dikaitkan dengan tema tetap fokus dan berimbang di dalam kesibukan. Yang pertama adalah bersikap fleksibel di dalam hal waktu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa ini bersikap fleksibel dalam hal waktu? Maksudnya apa? Apakah maksudnya kalau ibadah jam 6 berarti karena fleksibel kan kita harus bersikap fleksibel, berarti kita datang jam 6.15, kita datang 6.30, jam 7. Apakah begitu? Enggak, bukan begitu. Maksudnya begini, bersikap fleksibel di dalam hal waktu maksudnya begini. Kita lihat dari cerita Yesus ya. Dari cerita Yesus itu dikatakan begini. Markus 1, 21 sampai 26. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Nah, jadi begini teman-teman yang kasih Tuhan. Yesus perjalanan kesibukan, saya pakai kata-kata perjalanan kesibukan Yesus itu dimulai dari ini, di rumah ibadat. Jadi di rumah ibadat ini ada seorang yang kerasukan roh jahat, kemudian Yesus mengusir roh jahat itu keluar daripada tubuh atau daripada orang yang kerasukan roh jahat. Nah, ketika Yesus melakukan hal itu, tentunya berita itu kan tersiar ke semua orang, sehingga semua orang itu tahu bahwa ada seorang yang namanya Yesus, itu dia menghardik atau dia mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan. Gitu. Ini kejadian pertama. Kemudian kejadian yang kedua, sesudah dari rumah ibadat, di dalam Markus 1, 29-31. Dikatakan begini, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Kemudian ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya.
kemudian perempuan itu melayani mereka. Nah, jadi habis dari kejadian yang satu tadi dalam rumah ibadat, kemudian dalam kejadian yang kedua, ibu mertua Simon Petrus ini sakit demam. Kemudian singkat cerita, Tuhan menyembuhkan eh, ibu mertua Simon, kemudian perempuan itu melayani Yesus dan murid-muridnya. Nah, akibat kejadian daripada dua kejadian ini, kemudian kan orang makin banyak tahu. Nah, kemudian ketika orang makin banyak yang tahu, kemudian dikatakanlah tadi bahwa orang-orang itu dibawa kepada Yesus. Dibawa kepada Yesus, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, dibawa kepada Yesus. Nah, pertanyaannya bagaimana respon Tuhan Yesus? Bagaimana respon Tuhan Yesus? Itu ketika sudah dibawa banyak orang kepada dia. Nah, responnya itu kan kita bisa lihat di dalam Markus 1, 33-34. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab ia mengenal dia, sebab mereka mengenal dia, sebab roh-roh jahat ini, setan ini mengenal dia. Jadi yang saya bisa katakan atau yang bisa kita simpulkan daripada cerita ini, respon daripada Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus itu menghadapi. Tuhan Yesus itu tidak bilang, oh karena banyak orang datang, saya ini makin sibuk, jadi kalau makin sibuk, jangan dulu lah, nanti tunggu besok, atau tunggu besoknya lagi. Tidak demikian. Yesus tidak mengatakan itu. Tetapi kita bisa lihat dalam bagiannya, Yesus dalam tanda kutip meladeni. Jadi Yesus menghadapi. Nah, jadi kita lihat, nggak selalu itu kita dapat mengendalikan tingkat kesibukan kita. Begitu ya. Nggak selalu kita bisa meladeni atau nggak selalu kita bisa dapat mengendalikan tingkat kesibukan kita. Ya mungkin kita sudah planning. Jadi hari ini saya bangun pagi, setelah bangun pagi itu saya siap-siap ke kantor. Nah, ke kantor itu sampai maksimal jam 5 saya mesti mau pulang. Habis tank itu saya pulang. Saya pulang, ya mungkin akan ke gereja, akan pelayanan dan sebagainya. Tetapi kan nggak selalu kita itu bisa tahu, kita bisa dapat mengendalikan tingkat kesibukan. Tiba-tiba jam 5 kita nggak bisa pulang. Tiba-tiba jam 5 kita nggak bisa pulang, tiba-tiba itu harus ada mengerjakan tugas yang lain dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat kesibukannya itu lebih banyak. Nah, yang dilakukan Yesus adalah ketika kesibukan Yesus itu dimulai dengan penyembuhan di rumah ibadat, kemudian kepada ibu mertua Simon, kemudian habis itu orang banyak datang kepada Yesus, Yesus meladeni. Yesus mengiyakan, Yesus menghadapi hal demikian. Jadi itu yang menjadi respon daripada Yesus. Sehingga yang maksud saya adalah bersikap fleksibel di dalam hal waktu, yaitu maksud begini, kita tidak bisa memprediksi, kita nggak bisa mengendalikan tingkat kesibukan kita. Tetapi kalau kesibukan kita itu datang, ada, tingkat kesibukannya itu ada, maka yang harus kita lakukan itu adalah kita bisa menghadapinya, kita bisa meladeninya, kita bisa mengiyakannya. Nah, maksud saya di sini mau penekanan di mana? Nah, maksud saya penekanan di sini teman-teman yang oleh Tuhan. Terkadang bukankah dalam kehidupan kita begini ya, ketika kita sudah sibuk, apalagi sibuknya itu luar biasa, nah sebenarnya saya sudah atur kok waktu kesibukan saya nih. Sebenarnya saya ini nggak terlalu sibuk di kantor, maka dari itu saya bisa pelayanan di gereja. Maka dari itu saya bisa pelayanan di gereja. Maka dari itu saya bisa pimpin pujian di gereja. Maka dari itu saya bisa main musik di gereja. Maka dari itu saya bisa jadi liturgis, bisa jadi singers di gereja. Tapi aduh, saya terlalu sibuk tadi nih. Nggak sangka-sangka itu ada pekerjaan tambahan dan sebagainya, maka saya kecapean. Jadi saya capek, jadi akhirnya ya sudahlah, saya tolak dulu pelayanannya. Saya mengundurkan niat dulu ya untuk ke gereja. Saya nggak jadi ikut ibadah pemuda. Saya nggak jadi ikut ibadah yang lain. Jadi saya istirahat dulu di rumah dan lain sebagainya. Terkadang bukankah itu yang kita lakukan ya? Bukankah itu yang sering pada umumnya dilakukan oleh orang-orang? Gitu. Pada umumnya dilakukan oleh orang-orang terkadang begitu demikian. Jadi memang dalam kehidupan kita ini memang sibuk. Sibuk itu memang nggak bisa
nggak bisa dihilangkan kan. Sibuk itu bagian dari kehidupan kita. Maksud penekanan saya mau bilang ya memang kan kita sibuk. Nggak mungkin kan saya akan bilang begini, oh jangan sibuk. Kalau begitu kalian keluar aja dari kerjanya, dari tempat kerja. Jadi keluar dari yang kerja di bank, keluar dari bank, yang kerja di mana? Di kantor, keluar dari kantor, terus full pelayanan. Nah, nggak mungkin lah saya bilang begitu kan. Maksudnya kan kita tergantung panggilan masing-masing kan. Ada panggilan Tuhan kepada kita yang full time ya, berarti dia full time. Tapi kan nggak semua orang panggilan Tuhan itu secara full time. Jadi ada yang di kantor, ada yang di bank dan lain sebagainya. Nah, kesibukan itu jadi bagian kita. Tetapi terkadang kita nggak bisa kendalikan itu tingkat kesibukan kita. Jadi sudah sibuk, ternyata pada saat itu tambah sibuk, tambah sibuk. Dan banyak orang itu memiliki respon ketika sudah makin sibuk, sibuk, dan sibuk, nggak lagi pelayanan. Yang sudah sibuk, ya tolak dulu pelayanan. Nggak bisa hari ini. Nggak bisa pimpin doa syafaat. Nggak bisa liturgi. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, sebenarnya bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus. Bahkan Tuhan Yesus kan saya katakan responnya seperti demikian. Kesibukannya itu dia mulai dari bagaimana di rumah ibadat. Di rumah ibadat itu orang-orang kerasukan, dia dia usir roh jahat. Kemudian ibu mertua yang tadi dikatakan Simon sakit, dia sembuhkan. Akibat kejadian dua ini, tersiar kabar, maka semua orang itu datang kepada Yesus, ingin supaya untuk disembuhkan. Berkerumunan orang, bahkan dikatakan yang berkerumunan ini kan dikatakan pada menjelang malam, datang semua orang. Nah, yang jadi respon Yesus adalah apa? Dia menyembuhkan banyak orang. Jadi dia bukan tolak tingkat kesibukan yang makin meningkat, memang tidak bisa dikendalikan, tetapi yang direspon Yesus, dia tidak menolak, dia tidak meladeni, tetapi dia menghadapinya, dia meladeninya. Nah, jadi teman-teman yang kasih Tuhan, nggak selalu kita dapat mengendalikan tingkat kesibukan kita. Bisa saja dalam hari itu, malam hari itu kita akan pelayanan, tapi paginya itu kita sibuk sekali. Kita sudah tahu sibuknya seperti demikian, sibuknya 50%. Tapi ternyata berjalannya waktu, sehari penuh itu naik jadi 75%. Dia punya tingkat kesibukan. Naik jadi 90%. Kita nggak bisa kendalikan tingkat kesibukan. Tetapi tetap kita harus menghadapinya, bahkan bukan berarti kita sudah sibuk, sudah sangat sibuk, terus kita bilang ya sudah kita nggak pelayanan. Bukan demikian. Saya percaya bahwa orang-orang yang walaupun dia sudah sibuk bagaimanapun, dan tetap pada malam harinya itu dia melayani Tuhan, tetap pada malam hari itu dia punya waktu khusus dengan Tuhan. Saya sungguh percaya orang-orang yang demikian itu yang semakin dipakai oleh Tuhan luar biasa. Berarti semakin banyak itu dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan semakin akan mempercayakan banyak hal kepada orang demikian. Berbeda dengan orang yang terlalu banyak alasan. Aduh, iya sih saya mau pelayanan sih, tetapi saya ini ternyata kesibukan saya ini luar biasa. Tingkat kesibukannya naik, jadi makanya jangan dulu. Saya rasa orang-orang yang seperti demikian itu orang yang lama-kelamaan itu akan tersingkir dalam tanda kutip. Tetapi orang yang mau berkorban banyak, orang yang melakukan banyak hal walaupun dia sibuk, saya rasa orang demikian itu orang yang semakin akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ini yang pertama. Jadi kita harus bersikap fleksibel dalam hal waktu. Memang kita nggak tahu, nggak bisa kendalikan tingkat kesibukan kita. Tetapi kalaupun itu terjadi, kita makin sibuk, bukan berarti nantinya kita menolak pelayanan dan lain sebagainya. Yang biasanya pada umumnya terjadi di dalam banyak gereja. Dalam seluruh gereja. Nah, kebanyakan mengalami hal demikian. Tapi biarlah kita mulai sekarang seperti apa yang menjadi respon Tuhan Yesus, yaitu dia menghadapinya. Walaupun ada begitu banyak tingkat kesibukan yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian ini, atau bagaimana Tuhan Yesus itu
tetap bisa fokus dan berimbang di dalam kesibukan, yaitu karena adanya satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Adanya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah, kita perlu menjawab dari bagian ini. Dari bagian ini bagaimana sih kondisi Yesus pada saat itu? Baru apa yang dilakukan oleh Yesus? Sebenarnya dua pertanyaan ini sudah dijawab di bagian tadi ya. Saya jelaskan di awal. Jadi bagaimana sih sebenarnya kondisi Yesus pada saat itu? Pada saat Yesus bangun pagi-pagi dan kemudian Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa, kondisi Yesus bagaimana sih? Ya kita bisa katakan bahwa kondisi Yesus pada saat itu adalah satu kondisi yang lelah, yang capek. Mengapa saya katakan lelah capek? Karena malam sebelumnya itu dia melayani, dia meladeni, dia menyembuhkan banyak orang. Ya, penyembuhannya itu dilakukan pada apa? Menjelang malam. Menjelang malam. Jadi kondisinya itu adalah satu kondisi yang capek. Tetapi tetap itu tahu bahwa yang terutama, yang penting itu adalah bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Jadi tetap di dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, Yesus mau menyiapkan waktu, mau memberikan waktu terbaik di mana dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dia bersekutu dengan Bapaknya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, ketika kita bicara tentang persekutuan dengan Tuhan, itu kita bukan bicara persekutuan dengan Tuhan bukan jika ada waktu. Melainkan persekutuan dengan Tuhan itu kita bicara tentang harus sediakan waktu. Nah, saya kasih waktu teman-teman untuk merenungkan, untuk teman-teman berpikir. Persekutuan dengan Tuhan itu, kita itu di posisi mana? Di posisi jika ada waktu, atau di posisi harus sediakan waktu? Kira-kira. Terus saya katakan Yesus itu berkorban. Dia berkorban walaupun sudah lelah pada malam hari, walaupun sudah capek melakukan penyembuhan dan sebagainya, kesembuhan mengusir roh jahat, tetapi pada besok harinya itu tetap Yesus bangun dengan tubuh lelah, dengan tubuh capek, dia pergi ke tempat sunyi dan kemudian dia berdoa. Itu adalah satu hal yang penting, yang prioritas, yang utama bagi Yesus. Bahwa persekutuan itu adalah hal yang terpenting. Jadi bisa dikatakan Yesus itu persekutuan dengan Tuhan itu bukan jika ada waktu, melainkan harus sediakan waktu. Demikian juga dengan kita, teman-teman yang kasih Tuhan. Setiap kita pun harus memiliki satu pengertian atau pemahaman seperti demikian, bahwa persekutuan dengan Tuhan itu bukan jika ada waktu. Aduh, saya sudah capek tadi malam, saya sibuk sekali satu hari kemarin, maka nggak ada waktu kayaknya ini, jadi nggak bisa persekutuan dengan Tuhan. Nggak. Tetapi setiap kita itu harus menyediakan waktu. Jadi bicara tentang persekutuan Tuhan itu berarti bicara harus sediakan waktu. Mau sibuk apapun, mau kita sangat sibuk, supaya kita bisa tetap fokus, tetap berimbang di dalam kesibukan kita, maka persekutuan dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas. Dan yang harus kita lakukan adalah harus sediakan waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan teman-teman yang kasih Tuhan, saya sungguh percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan ini pasti kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika persekutuan dengan Tuhan ini kita menjadi satu hal yang prioritas dalam hidup kita, maka kita itu akan mendapatkan kekuatan. Sudah sering kan kita dengarkan, sudah sering kita selalu dengar, atau mungkin kita pernah dengar bilang begini. Saya selalu saat teduh pagi-pagi, karena apa? Karena kalau saya saat teduh pagi-pagi, itu jadi kekuatan bagi saya untuk saya menjalani satu hari itu. Jadi satu hari itu terkadang ada keadaan yang bikin saya emosi, ada keadaan yang bikin saya marah, ada orang yang mencobai saya dalam tanda kutip, maksudnya suka bikin supaya saya emosi, bikin saya berdosa. Tetapi kembali lagi saya ingat firman Tuhan waktu saya saat teduh pagi-pagi. Hendaklah kamu sabar orang terhadap yang lain, hendaklah kamu mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatanmu dan lain sebagainya. Jadi dapat kekuatan
ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan dalam kita menjadi satu hari itu, kita langsung ingat, oh iya, saya kata tadi itu ada kekuatan. Dapat kekuatan. Gitu. Jadi ini yang saya percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan itu kita pasti dapat kekuatan. Tetapi teman-teman yang kasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu bukan cuma bicara kita dapat kekuatan, tetapi juga kita dapat tahu apa yang harus dan tidak harus kita lakukan. Artinya begini, artinya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka itu akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, kembali lagi ya, saya bilang tadi, kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang apakah harus lakukan atau tidak harus lakukan. Di dalam kita dapat kekuatan itu adalah kekuatan yang selain kita dapat kekuatan, kita pasti mengerti apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan atau tidak kita lakukan. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, Yesus kalau di dalam bagian ini kan dikatakan ya di dalam ayat yang ke 39 tuh dikatakan ketika dari 38 kan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, teman-teman sekali lagi tahu kan cerita di dalam bagian ini. Jadi ketika Yesus pergi ke tempat sunyi dan kemudian dia berdoa, kemudian kan murid-muridnya datang kepada Yesus. Kemudian katakan Yesus, ada banyak orang yang sudah mencari engkau. Terus Yesus jawab apa? Yesus bilang begini, ayo mari kita pergi dari tempat ini. Kita pergi ke tempat lain. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, itu mungkin kita tahu, maksudnya orang-orang yang mencari Yesus kan pasti mungkin kecewa. Orang-orang mencari Yesus ini yang ingin supaya mungkin disembuhkan oleh Yesus dan lain sebagainya, itu pasti akan mengalami kekecewaan karena akhirnya Yesus nggak meladeni mereka, tetapi Yesus pergi ke tempat lain. Nah, saya percaya Yesus ini menghindar bukan berarti di dalam hal, wah, saya nggak mau layani, maksudnya saya nggak mau menyibukkan diri dengan mereka. Bukan itu, saya percaya bukan hal demikian. Tetapi yang saya percaya bahwa Yesus melakukan hal itu karena dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga dia perlu untuk menyingkir dari tempat itu. Ya, kalau kita tafsirkan ya, kalau kita tafsirkan kita bisa katakan begini. Orang-orang yang datang kepada Yesus itu yang murid-muridnya bilang begini, orang-orang sudah menunggu engkau. Orang-orang yang datang kepada Yesus itu adalah orang-orang yang bukan mencari pribadi Yesus, tetapi mencari mujizat dari Yesus. Jadi mereka datang itu bukan untuk mendengarkan perkataan Yesus, bukan untuk menyembah pribadi Yesus, tapi mereka cari kesembuhan, tetapi mereka cari mujizat. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus itu bukan untuk mujizat. Dia datang apa ya, tujuan utamanya bukan untuk mujizat. Jadi bukan untuk melakukan mujizat, bukan untuk supaya orang percaya pada dia, percaya karena mujizat dan sebagainya. Sehingga dia perlu untuk menyingkir dari tempat itu. Nah, tetapi di sisi lain kita bisa ambil kesimpulan bahwa persekutuan dengan Tuhan itu tidak hanya membuat kita mendapatkan kekuatan, tapi juga membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, bukankah kita pun pasti mengalami hal demikian ya? Ketika kita bersekutu erat dengan Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab dan lain sebagainya, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita akan tahu, oh Tuhan ini mau kita melakukan ini, atau Tuhan tidak mau kita melakukan ini. Jadi selain kita dapat kekuatan, kita juga bisa mengerti kehendak Tuhan. Sehingga dengan hal demikian itu, kita bisa tetap fokus dan juga berimbang di dalam kesibukan kita. Di dalam segala kesibukan yang kita lakukan, kita pasti tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu karena kita memiliki satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir apa sih yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapat dari bagian ini sehingga kita bisa tetap fokus dan berimbang dalam kesibukan? Yaitu yang bisa kita pelajari adalah kita harus mengutamakan hal yang prioritas.
di dalam hidup. Jadi sesuatu yang prioritas ya kita tahu ya, prioritas itu berarti kita harus utamakan dalam hal yang prioritas itu dalam hidup kita harus utamakan. Apa sih yang menjadi prioritas Yesus? Di dalam Markus 1 ayat 14 dan 15, dia katakan begini. Sesudah Yohanes ditangkap, datangnya Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi yang menjadi prioritas Yesus ini adalah memberitakan Injil Allah ya, dari bagian ini ya. Dari bagian ini, dan memang juga dalam kehidupan Yesus itu adalah bagaimana Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, menceritakan tentang kerajaan Allah, mengabarkan, menyiarkan kepada semua orang bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Nah, Yesus tahu prioritas dalam hidupnya. Prioritas dalam hidupnya itu adalah memberitakan Injil. Sehingga dia itu, karena dia tahu bahwa prioritas itu adalah memberitakan Injil, maka dia harus mengutamakan hal itu. Yesus itu dia memprioritaskan, dia tahu apa yang jadi prioritas dalam hidupnya, itu kan memberitakan Injil. Nah, kembali lagi kalau dalam ayat Markus 1 ayat yang terakhir itu yang 39, dia kan bilang menyingkir. Dia menyingkir ke tempat yang lain untuk apa? Untuk supaya dia bisa memberitakan Injil. Untuk supaya dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di situ. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, dia menyingkir dari situ, tentunya kan berarti kan ada hal yang terabaikan di situ, yaitu apa? Yang melakukan kesembuhan kan, yang orang-orang sudah tunggu. Jadi murid-muridnya kan bilang kan, orang banyak sudah menunggu. Orang banyak sudah menunggu, ini mau tunggu bikin apa? Tentu kan mau tunggu supaya Yesus datang dan Yesus bisa mengobati dia, mengobati mereka, Yesus bisa melakukan mujizat, gitu kan? Nah, Yesus kan pada malam sebelumnya itu melakukan, dia menyembuhkan orang-orang dan juga kemudian dia mengusir roh jahat itu. Tetapi Yesus tahu yang prioritas. Yesus tahu yang prioritas. Sehingga pada keesokan harinya bukan berarti dia tetap harus di situ dan tetap harus melakukan mujizat dan lain sebagainya. Bukan itu. Yesus tahu prioritas hidupnya itu adalah memberitakan Injil. Walaupun sekali lagi orang-orang pada saat itu mungkin akan kecewa dengan Yesus, mungkin akan merasa dibiarkan oleh Yesus, karena mereka sudah pagi-pagi sudah datang supaya dapat kesembuhan, ternyata tidak diladeni oleh Yesus. Ternyata Yesus pindah ke tempat yang lain. Tetapi itu memang yang menjadi prioritas dalam hidup Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa prioritas dalam hidupnya itu adalah memberitakan Injil, sehingga yang dia tahu itu menjadi prioritas itu, ya itu yang dia utamakan dalam kehidupannya. Bukan berarti kesembuhan dan lain sebagainya membuat itu, tetapi yang utama itu adalah memberitakan Injil. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sekalian? Dengan kita sekalian itu, saya percaya bahwa setiap kita itu bisa tetap fokus dan kita berimbang di dalam kesibukan kita itu, kalau kita tahu apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Nggak tahu. Apa sih yang sebenarnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Saya percaya teman-teman bisa jawab bahwa prioritas dalam kehidupan kita bukan cuma masalah bukan cuma soal bicara tentang pekerjaan. Memang pekerjaan itu adalah hal yang penting. Kalau nggak kerja, nggak bisa makan kan? Nggak ada uang, nggak ada makan. Memang kita harus kerja. Tuhan pun mengatakan kan harus bekerja. Tetapi kita tahu bekerja penting, tetapi bukan yang utama, bukan yang prioritas dalam kehidupan kita. Ada hal yang lain yang prioritas dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Ya kita tahu bersama bahwa itu adalah amanat agung. Bukan berarti setelah saya katakan ini berarti ayo semuanya, berapa orang di sini ya? Sekarang ada 5 orang. Oh, ayo semuanya berarti 5 ini keluar dari tempat kerja. Tempat kerja terus semua jadi bermisi, semua jadi penginjil, semua jadi misionaris. Itu maksud saya. Tetapi maksud saya kan maksudnya supaya kita tetap tahu, kita tetap bisa fokus, bisa berimbang di dalam kesibukan kita, mau kesibukan bagaimanapun, kita tahu prioritas kita, sehingga kita nantinya nggak akan mengabaikan prioritas dalam hidup kita. Jangan sampai kita sudah capek-capek di hal yang penting,
bahkan sudah menghabiskan seluruh energi, seluruh pemikiran, seluruh tenaga, dan lain sebagainya, tapi ternyata kita mengabaikan hal yang prioritas. Kita sudah menghabiskan seluruh tenaga kita, sumber daya kita semua di hal yang penting itu, dalam kesibukan kita, dalam hal yang lain sebagainya, tetapi terabaikan di hal yang prioritas. Bahkan di dalam aktivitas keagamaan kita, kita sudah menghabiskan waktu dalam hal pelayanan dan sebagainya. Bukan saya bilang pelayanan tidak baik ya, bukan itu maksudnya. Tapi kita sudah menghabiskan semua energi apa semua di dalam pelayanan ini. Ternyata hal yang prioritas dalam hidup kita itu terlalai. Kita tidak memprioritaskan atau mengutamakan hal yang prioritas. Tapi biarlah kita boleh mengutamakan yang prioritas. Pelayanan ya, ibadah ya, persekutuan ya, pembinaan ya, tapi yang terutama juga apa yang prioritas dalam hidup kita. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, dan seperti yang saya katakan, sumbernya dari mana? Sumber dari malam hari ini adalah dari telaga.org. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau kesaksian tentang kesibukan, tetapi dalam kesibukan itu masih bisa fokus, masih bisa berimbang dan lain sebagainya. Ya. Kalau nggak, bantu Tuhan doa ini. Nggak ada kayaknya. Nggak apa tuh? Ada contoh. Oh, ada. Oh, apa? Silakan. Lanjut cerita tadi. Hah? Iya, Enggak. lanjut. Enggak, jangan dilanjutin. Ini cuma kayak a day in my life. Jangan. Ya, jangan silakan, dilanjutin. Nggak tahu ya contoh, tapi kadang tuh misalnya kalau kita terlalu sibuk misalnya ya prioritas kita tadi kayak kerja atau studi gitu. Terus kita terlalu sibuk sampai kayak malam tuh udah kayak tinggal ya udah tidur aja gitu. Terus pas mau tidur terus kayak baru inget, oh iya kan belum renungan. Terus kita kayak terus dalam hati kayak tapi percuma nggak sih kalau renungan, tapi aku kayak nggak niat gitu, cuma untuk biar nggak kepikiran terus karena aku nggak renungan gitu. Jadi kayak ya udahlah besok pagi. Terus kayak oke. Kayak jadi kayak ada pembelaan kayak percuma aku renungan tapi aku nggak niat gitu. Jadi kayak percuma nggak. Intinya kayak ya kayak aku nyediain waktu tapi itu kayak bukan nyediain sih, kayak sisa waktu yang baru teringat sebelum tutup mata banget. Jadi udah gelap banget kamar, terus kayak oh iya kan belum renungan. Terus karena udah PW, karena udah dalam selimut, tinggal tutup mata kayak ya udah, I'm sorry. Jadi kayak oke, besok pagi. Ternyata besok pagi lupa. Ya seperti itu contoh kalau terus sibuk. Ya, Tapi betul. kalau iya, itu kayak godaannya. Bukan godaan sih, kayak realita. Ya, memang yang kita bicarakan malam hari ini kan seperti yang saya katakan, kan kesibukan itu merupakan satu bagian di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa usia produktif begini kan, kesibukan itu pasti selalu menghiasi kehidupan kita. Bahkan kalau mau tanya dunia ini ya, kalau coba deskripsikan dunia ini, mungkin kalau kita tanya ke 1.000 orang, mungkin ada orang yang akan jawab sibuk ketika mendeskripsikan dunia ini dengan kesibukan. Kenapa? Kalau di kota-kota besar itu, wah, itu pasti semua orang itu dipenuhi dengan kesibukan, dengan aktivitas yang begitu banyak sehingga jadi sibuk. Nah, terus kembali lagi ke yang saudari Jelisa bilang gitu. Jadi kan pada malam sudah capek ini, terus ingat, belum renungan ini. Nah, tetapi bilang lagi, ya percuma juga kalau merenungan terus maksudnya nggak sungguh-sungguh lah, maksudnya sudah capek jadi cuma asal-asalan begitu kan. Jadi akhirnya sudah nanti besok mau sediakan waktu yang terbaik kita bisa renungan sungguh-sungguh. Nah, itu terkadang maksudnya jadi alasan bagi kita
jadi alasan bagi kita karena sudah capek, sudah capek terus nggak bisa fokus, nggak bisa tunggu-tunggu ini renungan, sampai karena sudah begitu jadi kita pakai alasan aja, ya percuma aja kalau cuma ngomong renungan asal-asalan gitu. Jadi akhirnya membenarkan diri untuk tidak renungan pada malam hari itu dengan alasan ya percuma saja saya mau renungan kalau kalau nggak sungguh-sungguh karena sudah capek begini. Nah itu membenarkan diri supaya tidak renungan. Nah sekarang caranya bagaimana? Ya caranya saya bisa bilang dua hal. Yang pertama, kalau kita sudah tahu kita akan capek terus malam nggak bisa, ya renungan pagi-pagi. Pagi-pagi sebelum kita beraktivitas itu pas kita bangun ya kita renungan, kita saat teduh itu pertama. Yang kedua, jangan kita pakai alasan bilang ya percuma. Tetapi sekarang kita bilang begini ke diri saya memang sudah capek ini, saya memang capek-capek sekali. Tetapi saya tahu nih renungan ini kebutuhan bagi saya ini. Saya mesti untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sehingga saya nggak akan keluar kata-kata percuma saya renungan kalau nggak sungguh-sungguh. Tetapi akan keluar dalam hati saya mau renungan sungguh-sungguh malam hari ini. Walaupun saya capek, Tuhan kasih kekuatan saya. Walaupun saya capek, saya cenderung malas, cenderung nggak mau renungan, tapi Tuhan kasih kekuatan. Nah itu maksudnya kita doa Tuhan kasih kekuatan Tuhan. Nah terus kita konsentrasi betul-betul ketika kita renungan. Jangan kita terbawa pikiran yang membenarkan diri dalam tanda kutip. Gitu. Jadi saya kasih apa ya istilahnya anjuran, saya kasih nasihat dua ini. Pertama pagi-pagi. Nah, jadi ketika pagi ya kita sudah mesti mindset kita. Oh jangan malam. Kalau malam saya capek, saya nggak bisa. Pokoknya pagi saya mesti bangun. Saya mesti bangun. Anggaplah ini suatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Kalau saya lewati hal yang berharga ini, maka ada penyesalan seumur hidup. Gitu. Taruh di otak kita. Ini hal yang berharga. Apa renungan ini hal yang berharga. Kalau saya sampai lewat hari ini, saya akan menyesal seumur hidup. Supaya kalau bangun pagi, aduh masih ngantuk ini ya. Ingat, oh berharga ini, berharga. Kalau saya lewat ini, saya akan menyesal. Nah, akhirnya kan tetap paksa diri untuk bangun, untuk renungan. Nah itu. Yang kedua, ya yang malam itu, yang malam jangan sampai bilang, jangan sampai maksudnya membenarkan diri untuk nggak renungan gara-gara sudah kecapean. Tapi kita putar. Tuhan saya capek ini, tapi saya mau renungan. Tuhan kasih kekuatan, nah, saya mau ini. Gitu. Terus lakukan itu. Fokus betul-betul waktu renungan. Jangan renungan, jangan cuma sampai di kekuatan, sampai diminta kekuatan begitu, tapi ketika kita renungan juga begini. Aduh ngantuk. Artinya ya besok aja. Nah, seperti itu sih masukan dari saya untuk kita sekalian. Ada lagi? Yesus juga berkorban loh. Yesus berkorban, bisa dikatakan berkorban. Malamnya dia capek, dia letih, dia lelah, tetapi pagi masih tetap membangun, dia berkorban. Dan bukan, saya bilang tadi, jika ada waktu, tetapi harus sediakan waktu. Persekutuan dengan Tuhan bukan dalam kategori jika ada waktu. Karena kalau dalam hal begitu, berarti ya kalau kita nggak ada waktu, nggak persekutuan dengan Tuhan. Nggak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi persekutuan dengan Tuhan itu bicara harus sediakan waktu. Harus sediakan waktu, pagi. Nah kalau tanya saya, waktu persekutuan dengan Tuhan atau waktu satu itu bagusnya apa sih, pagi atau malam sih? Ya nggak ada format yang khusus sih sebenarnya bagi saya. Nggak ada waktu yang apa yang maksudnya yang bagaimana. Tapi kebanyakan orang bilang pagi. Banyak orang bilang pagi. Tetapi kalau saya sih bilang sesuai dengan kita. Kita bisa konsentrasi malam. Kita bisa konsentrasi pagi. Karena saya percaya kalau kita konsentrasi, kalau kita fokus betul-betul, walaupun kita saat teduh malam, tetap itu akan membekas bagi kita di pikiran, di hati, bisa jadi kekuatan bagi kita untuk kita melakukan keseharian pada besok hari. Begitu. Jadi nggak ada formula yang khusus, nggak ada waktu yang khusus. Alkitab tidak memberitahukan, tetapi kebanyakan hamba Tuhan bilang pagi sebelum beraktivitas. Supaya kata apa seperti yang saya katakan tadi, dapat kekuatan, bisa ingat, oh renungan saya tadi begini, jadi kekuatan gitu. Tapi kalau saya pribadi, terserah mau pagi mau malam, terserah. Karena saya percaya firman Tuhan yang kita baca malam pun itu kalau sungguh-sungguh ya pasti itu akan berguna bagi kehidupan kita. Mau kehidupan besok, saya jalani hari besok, saya jalani minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu pasti akan berguna bagi kita.
Begitu sih kalau saya jawab. Ada lagi? Hah? Tapi terima kasih ya untuk saudari Jelisa untuk kesaksiannya, untuk ceritanya. Hehehe, thank you juga contoh. Oke. Sudah kita tutup doa. Ada lagi kah? Kayaknya nggak ada ya. 5, 4, 3, 2, 1. Makan ada. Sudah. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini kami boleh belajar dari Tuhan kami, Yesus Kristus, tentang keteladanan yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah kesibukan, bahkan bisa dikatakan super sibuknya Tuhan, Tuhan tidak pernah mengalami stres, tidak pernah mengalami depresi, tidak pernah mengalami tekanan yang berarti. Tetapi Tuhan tetap bisa fokus dan juga berimbang di dalam setiap kesibukan yang dialami. Sungguh-sungguh itu bisa menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kami. Ada hal-hal yang bisa kami petik, yang bisa kami aplikasikan, terapkan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan kami yang masih muda ini, yang tentu saja kesibukan itu tidak pernah bisa lepas dari kami, kesibukan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan tolong setiap kami, supaya di dalam setiap kesibukan, dalam setiap kegiatan yang kami jalani hari demi hari, waktu demi waktu, itu bisa membuat kami tetap fokus, itu bisa membuat kami tetap bisa menjalankan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, baik beserta akan kami sudah bergabung pada malam hari ini, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap kerinduan mereka, dalam setiap apa yang menjadi beban mereka. Dan Tuhan menolong, dan juga Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik, jalan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.